Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahudah amma ba'dah. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa LDNO TV Karangdadap yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan saya, Syekhul Bahari. Ketahuilah bahwa agama Islam ini adalah agama yang suci. Agama ini berasal dari zat yang suci, yaitu Ilahi Rabbi, dan dibawa oleh sosok atau pribadi yang suci, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan misi yang suci. Apa misinya? Yaitu membawa manusia pada keselamatan dunia dan akhirat, sesuai dengan predikat atau nama yang disandangnya, yaitu Islam, yang berasal dari kata salamun, yang artinya damai atau selamat. Dalam arti barang siapa yang masuk dalam agama atau menjalankan agama ini dengan sungguh-sungguh secara kafah, maka dia akan dijamin selamat dunia dan akhirat. Dia akan mendapatkan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Oke, para pemirsa dan para pendengar LDNO TV Karangdadap. Lalu bagaimana agama Islam ini membawa misi tersebut? Dalam rangka membawa misi tersebut, agama menyusun seperangkat aturan atau undang-undang yang berisi hukum-hukum hal ihwal manusia, hal-hal yang terkait dengan kehidupan manusia dari segala aspeknya. Dan aturan-aturan ini diberlakukan dalam rangka melindungi hak-hak manusia, hak akan keyakinan atau akidahnya, hak akan hartanya, hak akan dirinya, hak akan harta bendanya, dan hak akan nasabnya, atau yang dalam syariat kita dikenal dengan hukukul khamsah, hak manusia yang 5, yang mana kelima hak ini secara hukum nasional biasa dikenal dengan hak asasi manusia, yaitu hak-hak yang bersifat dasar, kalau dalam istilah fikih yang doruri, yang harus, yang tidak boleh tidak. Dalam hukum internasional, hak-hak ini dikenal dengan human right. Nah, sehingga agama ini punya fungsi menjaga 5 hak-hak tersebut pada diri manusia. Maka ada istilah hifdzuddin, bagaimana agama ini melindungi atau menjaga keyakinan dan akidah para pemeluknya. Ada hifdzul nafsi, bagaimana agama ini menjaga diri manusia, harga diri manusia. Kemudian bagaimana ada hifdzul mal, bagaimana agama ini menjaga
harta benda manusia, hifdun nasbi, bagaimana agama ini menjaga nasab manusia, dan terakhir hifdul akli, bagaimana agama ini menjaga intelektualitas atau akal manusia. Nah, dalam rangka menjaga itu dibentuklah tadi hukum-hukum terkait dengan perilaku-perilaku manusia. Contoh bentuk konkret penjagaan Islam atau pelindungan Islam terhadap akidah, ya bagaimana akidah ini terjaga, bagaimana akidah ini bisa tegak, ya agama mewajibkan untuk mencari ilmu. Tidak hanya mencari ilmu, tapi juga untuk mengamalkan ilmu yang didapat. Tidak sebatas itu pula, harus ada dakwah, bagaimana kewajiban menyebarkan ilmu atau mengajak orang lain berbuat kebaikan, yaitu untuk berilmu dan beramal. Dan ada juga pembelaan, yaitu jihad fisabilillah. Bagaimana jika akidah kita ini dirorong oleh kekuatan lain atau hendak dilenyapkan oleh kekuatan lain, maka kita wajib membelanya, wajib berjuang, yaitu memperjuangkan agama yang biasa dikenal dengan jihad fisabilillah. Bentuk-bentuk konkret yang lain dalam perlindungan hak asasi manusia terkait dengan jiwa manusia, Islam melarang seseorang membunuh, seseorang menciderai, seseorang menganiaya orang lain, sehingga muncul hukum qisas, bagaimana orang membunuh harus dibunuh, bagaimana orang menghilangkan anggota tubuh harus dihilangkan anggota yang serupa. Kalau dia menghilangkan telinga, wajib dihilangkan telinganya. Kalau dia menghilangkan hidung, seseorang wajib dihilangkan hidungnya, dan seterusnya. Ini dalam rangka memberikan efek biar orang ini tidak menganggap sepele terkait dengan perilaku bunuh-membunuh. Dia akan berpikir kalau dia membunuh nanti juga akan dibunuh. Kalau dia menghilangkan anggota tubuh orang lain, juga dia akan dihilangkan anggota tubuh sebagaimana yang dia hilangkan pada diri orang lain, dan seterusnya. Ini akan memberikan pengaruh yang kuat, setidaknya meminimalisir terjadinya tindak kriminal pembunuhan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wafil qisasi hayah. Sesungguhnya dalam hukum qisas itu ada pelindungan kehidupan manusia. Bagaimana membunuh seseorang tapi untuk menjaga atau melindungi jiwa-jiwa yang lain. Ya. Karena kalau satu orang membunuh dibiarkan akan memunculkan atau memicu pembunuhan-pembunuhan yang lebih banyak. Bisa antar kelompok, bisa antar keluarga atau tawuran seperti yang kita kenal, dan bisa antar bangsa. Ini maka Islam mencegah biar tidak terjadi seperti itu, maka harus dihukum pelakunya. Nah, kemudian dalam rangka melindungi harta benda, agama kita melarang seseorang mencuri, merampok, menipu, atau hal-hal yang merugikan materi orang lain, itu dilarang. Sehingga muncul hukum potong tangan bagi pembunuh, bagi pencuri. Kemudian ada hukum potong tangan dan kaki secara silang bagi perampok. Ini dalam rangka memberikan efek jerah kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Juga memberikan rasa takut kepada yang bukan pelaku agar tidak melakukan perilaku yang serupa, nanti akan menemui nasib yang serupa.
Sehingga orang bisa membayangkan bagaimana dia sudah kehilangan satu tangan. Bagaimana dia susahnya. Apakah dia akan berani kehilangan satu tangan lagi? Maka dia ya mestinya kapok lah untuk tidak mencuri lagi. Dan orang yang memandang pun juga akan takut, nanti akan potong. Kemudian agama juga melindungi intelektualitas manusia atau akal manusia dengan cara apa? Dengan cara memberikan ketentuan-ketentuan hukum, di mana agama melarang seseorang mengkonsumsi minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat terlarang. Di dalam Quran disebutkan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amalis syaitan, bahwa perbuatan mengkonsumsi minuman keras itu perbuatan yang kecil, kategori perilaku syaitan. Jadi ada sanksi secara moral bagaimana perbuatan itu dikecam, termasuk perbuatan setan, dan ada sanksi secara fisik bagaimana pelaku itu nanti dihukum dengan hukuman cambuk atau hukuman lain sesuai dengan tingkat kriminalitasnya. Kemudian agama juga melindungi nasab, bagaimana nasab ini terlindungi, maka dilarang orang melakukan hubungan gelap atau hubungan yang tidak resmi, yang dalam bahasa Quran zina. Wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi melakukannya. Nah, karena apa? Dengan adanya perzinaan, kalau kemudian terjadi kehamilan, maka akan lahir anak yang tanpa bapak. Secara biologis mungkin iya, tapi secara fikih, secara hukum dia bukan siapa-siapa. Ya anak dari ibunya, tidak bisa nasabnya kepada bapaknya. Nah, ini akan menjadi catatan buruk dalam sejarah hidupnya. Bagaimana dia ini lahir tanpa bapak. Dan tidak hanya dia saja yang nanti akan mendapatkan sanksi sosial, tapi juga sampai pada keturunan-keturunannya akan menjadi stempel yang buruk bagi mereka, karena ya berangkat dari seseorang yang tanpa bapak sampai anaknya, cucunya, kan terus itu akan mendapat ya, stempel buruk di mata masyarakat. Ini kan kasihan, dan ini akan menjadikan rendah derajat manusia di hadapan manusia dalam pandangan masyarakat. Maka yang semacam ini agama tidak menghendaki, maka dilindungi dengan cara memberikan pembelajaran hukum. Nah, itulah bentuk-bentuk konkret bagaimana agama ini melindungi manusia. Sehingga kesimpulannya bahwa pemberlakuan syariat ini sebetulnya kemaslahatan atau kemanfaatannya itu kembali kepada manusia itu sendiri. Itulah yang diistilahkan dengan maqasidus syar'i atau maksud-maksud syariat. Bagaimana Allah memberlakukan syariat ini dalam rangka kemaslahatan ummah, dalam rangka keselamatan manusia di dunia dan di akhirat nanti. Nah, inilah agama Islam, profilnya seperti itu, sehingga jelas arah dan tujuannya, visinya jelas, kemudian misinya juga jelas. Maka pantaslah kalau agama ini dinyatakan sebagai agama yang sempurna dan satu-satunya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madina indallah ilal Islam. Tidak ada agama kecuali agama Islam. Dalam arti tidak ada agama yang diakui oleh Allah kecuali hanya Islam. Sekian para pendengar, para pemirsa LDNO TV Karangdadap yang mudah-mudahan dirahmati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dari uraian singkat yang saya sampaikan ini bisa paham dan menambah keyakinan terhadap kebenaran agama kita, yaitu Dinul Islam. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.